Shalom jemaat Tuhan, selamat malam. Kami percaya kita semuanya terlindung oleh Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari kita bebaskan roh kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekeluarga kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mengucap syukur Tuhan Yesus yang dahsyat, ajaib Engkau Tuhan. Engkau Allah yang melindungi kami sepanjang hari, sepanjang hidup kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan, tapi kami mau memuji Engkau, mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, bersama dengan keluarga kami semuanya, kami mau memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita bertepuk tangan bersama-sama, sebab hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, kami mau bersuka kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari kita angkat tangan bagi Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Wow, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi katakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memberikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Hanya Engkau tempat perteduhan kami. Hanya Engkau tempat ketenangan kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan.
cari ketenangan hanya ku temui dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita nyanyikan bagi Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari katakan bagi Tuhan. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi katakan, bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menikmati bersama dengan-Mu Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, selamanya dengan-Mu. Kami menikmati hari hidup-Mu kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku,
rajaku. Haleluya Yesus Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Haleluya, di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, dengan sayap-Mu Tuhan, dengan kekuatan-Mu, Engkau pengharapan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau kami nantikan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Sikala bala bala bala, sikala bala bala bala, sikala bala 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 bala. Kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan, karena Allah yang selalu menyertai kami. Kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Kami selalu mengucap syukur Tuhan, karena kasih-Mu tidak pernah putus dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan sambut firman-Mu. Kami percaya Engkau telah kuduskan, Engkau telah beri hikmat bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga telah menguduskan seluruh jemaat yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pengertian yang daripada-Mu, hikmat daripada-Mu memenuhi kami semua. Sehingga setiap kami yang mendengarkan firman ini menerima berkat daripada-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan. Tuhan berikan firman-Nya kepada kita dari Lukas 5 ayat 1-11. Dan kita semua telah mendengar firman Tuhan ini dan sering kita baca firman Tuhan ini tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Kita semua sudah tahu bahwa ceritanya di Yesus pada saat di tepi danau Genesaret, pada saat itu banyak orang berkerumun untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat itu banyak juga nelayan yang sudah turun dari laut setelah menangkap ikan, mereka lagi membersihkan perahu dan jalannya di tepi pantai. Dan saat itu Yesus memerintahkan Petrus untuk membawa sedikit ke tengah untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, dan itu kita lihat itu sudah biasa apa? Kita dengarkan dan seringkali kita dengarkan. Tapi pada saat doa malam ini Tuhan berikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan dalam melakukan segala sesuatu, khususnya dalam melayani umat manusia, Tuhan mengerjakan dengan yang terbaik. Tidak sekedar mengerjakan atau setengah-setengah dalam mengerjakan, tapi memberikan yang terbaik. Ya, Bapak Ibu kita bisa lihat ya, banyak orang yang ingin mendengarkan firman Tuhan. Pada saat itu ada di tepi pantai.
Kita bayangkan kalau ribuan orang bergerombol di pantai, terus bagaimana kita bisa menyampaikan firman Tuhan atau berbicara kepada orang banyak, sedangkan pada zaman dulu tidak ada alat yang seperti kita sekarang. Mungkin pengeras suara, mungkin disediakan podium atau apa segala macam. Tapi itu terjadi begitu aja. Pada saat Yesus di pantai, mereka bergerombol ingin mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita perhatikan, Tuhan Yesus memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus minta Simon Petrus untuk membawa dia sedikit ke tengah. Supaya kita bisa lihat bahwa air sama pinggir pantai, tinggi pinggir pantai. Kalau Yesus ke tengah sedikit di air, maka orang yang berdiri atau duduk di tepi pantai dengan berjajar sampai ke atas, makin ke menjauh dari pantai, tanahnya akan lebih tinggi, pasirnya akan lebih tinggi. Mereka dapat melihat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ke tengah sedikit aja, tujuannya supaya apa? Supaya suaranya bisa terdengar. Nah, ini kita lihat bahwa pada saat zaman Tuhan Yesus, Tuhan sudah berpikir seperti itu untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, malam hari ini juga Tuhan berikan kepada kita. Kita di fellowship pekerja, doa malam hari ini. Kita seluruh pekerja, seluruh jemaat GBI Kunci Daud, semua adalah pekerja-pekerja Tuhan. Tuhan berikan kepada kita, janganlah kita melakukan pelayanan setengah-setengah. Atau kita melakukan pelayanan hanya dengan biasa-biasa saja. Tapi Tuhan inginkan kita memberi pelayanan yang terbaik. Nah, dari ayat itu kita bisa lihat, kenapa Tuhan Yesus bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik kepada semua orang. Tuhan ingatkan kepada kita, maka ada dua hal yang harus kita miliki. Yang pertama adalah tentang rendah hati. Rendah hati ya. 1 Petrus 4 ayat 10 saya bacakan. Layanilah seorang dengan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita perhatikan dari ayat 1 Petrus 4:10, layanilah seorang akan yang lain. Berarti di situ bicara setiap orang saling melayani. Itu bicara bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk melayani dan dilayani. Itu bicara kerendahan hati. Kalau kita kembali ke ayat Lukas 5 ayat 1 sampai 11, ya. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus pada saat itu melihat perahunya Simon. Dan Tuhan Yesus menyuruh Simon supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Bapak Ibu perhatikan hal yang sedikit dari firman Tuhan ayat 3 ini. Bahwa Tuhan Yesus menyuruh Simon untuk membawa perahunya sedikit ke tengah. Yang membawa perahu adalah Simon. Yang menyuruh Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di dalam perahu itu. Kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus dan Simon sama-sama melayani untuk menyampaikan firman kepada banyak orang. Tuhan Yesus tidak berkata kepada orang-orang yang mau dilayani, kalau kamu mau aku melayani, siapkan perahunya. Saya tinggal naik. Tapi enggak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajak Simon untuk melayani. Di sini bicara kerendahan hati. Nah, Tuhan inginkan setiap kita memiliki kerendahan hati supaya kita bisa maksimal melayani. Dan kita tahu bahwa kita pun juga butuh dilayani. Seluruh pelayan pekerja Kunci Daud yang dikasih Tuhan, biarlah kerendahan hati ini ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberi contoh kerendahan hati yang luar biasa. Kalau kita bicara siapakah Simon waktu itu? Simon pada waktu itu adalah nelayan biasa. Dan dia belum kenal sama Tuhan. Apalagi mengerti firman Tuhan. Belum, dia masih nelayan biasa dan saat itu dia lagi hopeless. Nangkep ikan gak dapat, kan gitu kan. Jadi kondisinya hari itu Simon Petrus tidak baik. Tapi Tuhan mengajak sama-sama untuk melayani. Di sini Tuhan mengajarkan kita kerendahan hati. Janganlah kita memandang orang dengan apa yang kita lihat dengan ukuran kita. Tapi kita memandang orang melihat bahwa dia adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan yang terbaik sama seperti kita. Kondisi keadaan dunia apapun juga yang dialami mereka. Itu pasti Tuhan punya rencana. Itu bukan domain kita untuk kita memilih, untuk kita menghakimi orang lain. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita punya kerendahan hati. Yang kedua, yang harus kita
ada dalam diri kita dan harus ada dan harus kita penuhi untuk kita melayani adalah kita melayani dengan sepenuh hati. Saya bacakan Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberinya nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Firman Tuhan katakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Jemaat Kunci Daud, pelayan pekerja yang dikasih Tuhan, kita bisa lihat Tuhan memberikan firman-Nya bahwa setiap kita ada untuk melayani. Dan kita ada untuk melayani dengan segala apapun resikonya, dengan segala apapun tantangannya. Dan Tuhan ingatkan kepada kita seperti itu. Kita bisa lihat Tuhan Yesus dari keluarga tukang kayu. Tuhan Yesus bukan dari keluarga nelayan. Kebiasaan orang yang bekerjanya di darat takut untuk di air. Orang yang kebiasaan di air tidak pernah takut untuk keadaan di air. Tapi Tuhan Yesus tetap menggunakan perahunya Simon Petrus karena pada saat itu hanya satu-satunya cara untuk memberikan pelayanan terbaik, dia harus naik perahu. Dan itu harus dilakukan. Itu ada resikonya. Memang di firman Tuhan tidak pernah ada di sini bahwa Tuhan Yesus berenang, tidak ada. Tapi kalau Tuhan Yesus berjalan di atas air ada. Ya, jadi kita bisa lihat apapun yang dilakukan itu ada resikonya. Tapi Tuhan memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Nah ini kita tangkap. Seluruh pekerja pelayan Jemaat Kunci Daud yang dikasih Tuhan, kita tangkap. Melayani dengan sungguh-sungguh. Melayani dengan sepenuh hati. Saat ini kita memang belum bisa beribadah di gereja. Tapi kita berharap di bulan ke depan kita sudah bisa melayani. Mulai saat ini siapkan kita untuk melayani di gereja lagi. Kalau bulan depan kita jadi melayani di gereja, maka setiap kita sudah siap. Bukan pada saat nanti gereja sudah saatnya mau melayani baru kita mempersiapkan diri. Tapi saat ini kita persiapkan diri kita. Walaupun belum tentu bulan depan pun kita bisa ibadah di gereja. Tapi siapkan diri kita dengan sepenuh hati bahwa kita siap untuk melayani. Dengan memiliki kerendahan hati, dengan melayani dengan sepenuh hati, kita bisa lihat apa yang terjadi. Dari Lukas 5 ayat 8, firman Tuhan katakan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Kita bisa lihat pada saat memberikan pelayanan dengan kerendahan hati, memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, membuat hati orang terbuka, melihat hati orang melihat bahwa Tuhan kita, Yesus kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang selalu menyertai, Allah yang membawa perubahan. Semua pekerja pelayan Kunci Daud, ini yang tujuan kita. Kita melayani dengan rendah hati, sepenuh hati. Supaya orang lain melihat apa yang kita lakukan sehingga hati mereka terbuka. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ayat 10, ayat Lukas 5, 10, 11 saya bacakan. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Yesus katakan kepada mereka, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Kita perhatikan, pada saat kita memberikan pelayanan dengan rendah hati, dengan sepenuh hati, maka apa yang kita ucapkan itu akan diterima oleh orang. Dan orang akan mengenal kita, mereka melihat Tuhan kita dan mereka mau mengikuti kita. Seperti ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ini yang Tuhan kehendaki, ini adalah tujuan hidup dari kita. Bahwa setiap kita ada, setiap kita melayani, setiap kita melakukan pekerjaan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tujuannya untuk apa? Memenangkan jiwa, untuk membawa orang-orang kepada percaya kepada Tuhan Yesus. Jemaat Kunci Daud yang dikasih Tuhan, pekerja Kunci Daud, pelayan Kunci Daud, terimalah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Terimalah firman ini, biarlah kita melayani dengan sepenuh hati. Terimalah firman ini karena firman ini adalah perintah Tuhan. Dan firman ini akan selalu membawa kita dalam melayani, dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberikan gambaran bagi kami, bagaimana Engkau melayani di tepi Danau Genesaret. Kami melihat Tuhan, bahwa Engkau melayani dengan kerendahan hati. Engkau melayani dengan sepenuh hati Tuhan. Sehingga kami melihat Tuhan, seluruh orang yang bergerombol, berkerumun Tuhan, untuk menerima pengajaran-Mu dapat menerima Tuhan. Dan mereka melihat bahwa pengajaran yang luar biasa. Mereka melihat bahwa Allah yang luar biasa Tuhan. Dan kami juga melihat Tuhan apa yang Kau lakukan. Engkau tidak pernah setengah-setengah. Engkau tidak pernah biasa-biasa untuk melayani. Engkau memberikan yang terbaik untuk melayani. Dan Tuhan, biarlah malam hari ini kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, kami membuka hati kami. Biarlah kami juga seperti Engkau Tuhan. Biarlah kami terpanggil melayani dengan kerendahan hati, dengan sepenuh hati Tuhan. Kami ingin juga menjadi berkat bagi banyak orang. Melihat apa yang kami lakukan Tuhan, mereka menerima Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami, memberi kekuatan bagi kami. Kami tahu Tuhan, dalam melayani ada tantangan, ada resiko. Tapi kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang memberi keselamatan bagi kami, Allah yang selalu menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami percaya jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan, pelayan-pelayan kunci Daud yang dikasih Tuhan, pekerja-pekerja kunci Daud yang dikasih Tuhan, menerima berkat ini sebagai berkat, menerima firman ini sebagai kekuatan untuk melayani. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang menguatkan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah kita tetap taat melayani Tuhan dengan luar biasa. Mari saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita bagi Tuhan Yesus. Siapkan persembahan syukur Bapak Ibu semuanya. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang luar biasa. Kami percaya bahwa kami semakin diubahkan dan kami mau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, dengan beserta dengan keluarga beliau, Engkau berkati dengan berkat-berkat Allah, hikmat Allah tetap tercurah dalam kehidupan beliau. Terima kasih Tuhan, saatnya kami memberikan persembahan syukur kami menikmati setiap kasih berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami memberikan yang terbaik, Tuhan juga sudah memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Gembala Ardian Hervandi atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lewatkan doa malam Selasa 8 September minggu depan bersama Bapak Indra Wahyudi. Mari para wanita yang luar biasa untuk ikut dalam fellowship wanita kunci Daud Jumat 4 September bersama Ibu Pendeta Nonik Ishak dari Lumajang. Dan ibadah raya Minggu 6 September bersama Bapak Gembala Pendeta Ardian Hervandi disertai dengan perjamuan kudus. Dengan informasi sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Berdiri, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita pujikan pujian ini. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari kita pujikan pujian dengan sepenuh hati. Sikalapalapalapala, sikalapalapalapala, sikalapalapalapala. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Amin.
Segala puji hormat syukur bagi Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Untuk itu kami mengangkat tangan kami Tuhan. Sikila pala pala pala, sikila pala pala pala. Berkat tercurah bagi kami, kuasa Allah ada dalam hidup kami, penyertaan Tuhan sempurna, sehingga kami percaya segala kehidupan kami dalam penyertaan-Mu, keluarga kami, pendidikan kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan selalu menyertai, kesehatan, keuangan, selalu dalam penyertaan Tuhan. Dan kami percaya kami adalah umat-umat-Mu yang sekali diberkati, tetap diberkati, dan selalu diberkati. Untuk itu yang telah menerima berkat firman Tuhan dan berkat daripada Tuhan, katakan amin.